Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yang belajar dan membahas bagaimana pemrograman komputer. Oke, kali ini saya akan membahas tentang beberapa list di Python dan Scratch. Next, apa itu list? List adalah wadah yang bisa menyimpan banyak data sekaligus. Misalnya yaitu seperti daftar belanja. Ketika kalian punya barang-barang, kalian bisa menaruh barang tersebut di daftar belanja. Untuk di Python ini, kodenya seperti ini. Grocery list, egg, flour, coklat. Ketentuannya yaitu menggunakan tanda kurung kotak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian setiap isi dipisahkan dengan koma. Yang terakhir, dapat berisi teks, angka, bahkan campuran. Menggunakan tanda petik. Next. Nah, untuk list, kalian juga bisa mengakses dan mengubah data list tersebut. Seperti contoh di kode Python seperti ini. Kita mempunyai list egg, flour, dan coklat. Yang pertama, kita bisa mengambil data dari list menggunakan nomor urut indeks. Print grocery list nomor 0, kemudian akan keluar egg. Mengapa kok indeksnya dimulai dari 0 atau nomor urutnya dimulai dari 0? Dikarenakan karena indeks 0 merupakan posisi pertama dari sudut pandang komputer. Dan yang kedua, alasannya karena komputer menghitung jarak dari awal data. Jadi seperti 0, kemudian 1, 2. Komputernya itu dari 0, kemudian 1, 2 gitu. Dan yang terakhir juga membuat perhitungan memori jadi lebih efisien. Next, kita juga bisa mengubah isinya menggunakan grocery list nomor 1. Jika kalian ingin mengubah data nomor 1, menggunakan sama dengan water. Jadi ketika akan di run, keluarnya akan egg, flour ini menjadi water, kemudian coklat. Kita juga bisa menambahkan data baru menggunakan append. Grocery list titik append, kemudian tanda kurung, tanda petik, milk. Jadi akan keluarnya menjadi 4, 0, 1, 2, 3. Egg, flour, coklat, dan bertambahnya data baru yaitu milk. Kemudian di dalam Scratch sedikit berbeda. Apabila di Scratch menggunakan kode balok, kita bisa menambahkan data menggunakan add gantungan kepada barang atau variabel kepada list. Kemudian kita bisa menambahkan task di dalam list. Kemudian kita bisa mengubah isinya seperti ini, tapi menggunakan replace item nomor 1 dari list mengganti baju. Kalau di Scratch ini berbeda. Nomor variabelnya dimulai dari 1, 2, 3. Kalau di Python dimulai dari 0, 1, 2. Dan juga bisa menambahkan data baru menggunakan add juga. Bisa mengambil data list menggunakan nomor urut, print menggunakan say item nomor 1 dari list. Next. Ini sudah. Nah, melakukan pengecekan dalam Scratch ketika di sini menggunakan add gantungan di dalam list, kemudian add task di dalam list, kemudian say barang pertama dari barang. Nah, jika list tersebut mengandung task atau memuat task, akan mengeluarkan kata ada. Jadi jika barang tersebut mengandung task, akan keluar ada begitu. Kalian juga bisa mengganti ini menggunakan barang lain seperti buku atau apa, terserah kalian. Tapi kode tersebut akan tidak berjalan atau tidak akan muncul ini. Kemudian dalam Python yaitu menggunakan if, jika task di dalam list ini
print ada gitu. Nah, next untuk aktivitas selanjutnya kita akan membuat list berisikan nama buah, kemudian tanya pengguna yang diinginkan, kemudian cek buah yang diinginkan pada list apakah ada buah tersebut dalam list atau tidak. Nah, oke. Kita akan membuat flowchart terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita menggunakan start, kemudian kotak. Nah, ini buat list buah. Ini dipercepat saja. Menanyakan user apa yang diinginkannya. Kemudian apa lagi? Menggunakan code, pilih code. Apakah ada dalam list? Kemudian kanan kotak ada. Kemudian ke bawah. Maaf, buah tidak tersedia. Yes. Nah, ini flowchartnya teman-teman. Kita bisa unduh terlebih dahulu. Selesai. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan Scratch. Nah, ini sebelumnya sudah saya coba terlebih dahulu. Nah, untuk di Scratch yang pertama kalian mencari ini, taruh sini, kemudian hapus semua barang, kemudian tambahkan variabel di dalam list. Jika list itu menggunakan ini, membuat make list, kemudian ketik kalian yang inginkan, kemudian tambahkan variabel dalam list, kemudian kalian juga bisa mengganti replace barang tersebut. Nah, taruh sini saja. Kemudian pertanyaan. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Start, buat list buah. Jika buah juga bisa, barang juga bisa. Ini saya menggunakan barang saja, menggunakan pulpen, setip. Nah, jika selanjutnya bertanya apa yang kamu cari, kemudian set jawaban tersebut pada variabel ini, kemudian masuk dalam logika. Yang pertama, jika barang tidak ada dalam list, maka katakan tidak ada barang yang kalian inputkan. Nah, jika barang yang kalian inputkan ada dalam list, akan keluar ada. Ini menggunakan if not. Kemudian jika menggunakan if dan else, di sini jika barang kalian ada dalam list, akan keluar ada. Namun jika tidak ada, akan keluar maaf tidak punya barang yang kalian inputkan. Kita coba saja di sini yang menggunakan if not. Kita coba run. Apa yang kamu cari? Saya akan cari setip. Oke. Nah, ada. Jika kalian mengetik sebuah variabel, nah variabel tersebut ada dalam list, maka akan keluar ada. Namun jika tidak ada dalam list, akan keluar
maaf tidak punya batu. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ini kita coba run. Apa yang kamu cari? Sandal. Oke. Nah ini tidak, karena saya menginputkan sandal, maka akan keluar di bagian else ini, maaf tidak punya sandal. Kemudian jika saya mengetikkan sepatu, oke, maka akan keluar ada. Saya menginputkan sepatu. Nah, sepatu tersebut termasuk dalam list di sini. Jadi akan keluar ada. Seperti ini. Kemudian kita akan memindahkan ini di Python. Nah, ini saya sudah ketikkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita mempunyai list barang, list yang berisi variabel di sini, tas, buku, pensil. Kemudian print list barang. Jika print list barang akan keluar tas, buku, dan pensil. Kemudian list barang nomor 1 pulpen, seperti tadi yang saya jelaskan di PPT. Ini hapus saja, tidak apa-apa. Untuk yang ini kita akan mulai saja. List pulpen skip, pulpen skip, smart. Oke. Kemudian input Anda enter, kemudian masuk ke if with. Nah, tambahkan else print. Maaf tidak punya tambah. Nah sudah jadi. Kita coba run kode tersebut. Masukkan barang yang Anda inginkan. Setip misalkan oke. Barang yang inginkan tersedia. Nah saya memasukkan setip. Untuk itu akan masuk ke dalam barisan if, memenuhi persyaratan tersebut. Namun jika saya masukkan selain yang di dalam list, maka akan keluar bagaimana? Sandal. Maaf tidak punya sandal. Nah seperti itu, menggunakan if dan else. Kemudian menggunakan if not. Ini ditambahkan not saja. If not barang in fruit list, in list barang, print. Ini hapus saja. Exit. Ada. Nah, mengapa exit? Ini agar tidak masuk dalam ini, langsung berhenti. Kita coba jalankan kode ini, run. Kita coba pulpen. Nah ada. Kita coba jika tidak ada dalam list tersebut. Kita coba sandal. Maaf tidak punya sandal. Nah seperti itu teman-teman di logika if else dalam list dan barang.
Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah project list di dalam Scratch dan Python. Nah, flowchart-nya sudah saya buat sebelumnya. Kita pertama-tama start membuat list bahan skor 0, sapa user menebak resep sambal, tanya bahan pertama, kemudian apakah bahan yang kalian inputkan dalam list, kemudian jika iya akan menambah 1 skor, kemudian tanya bahan kedua, dan seterusnya. Kalian coba bisa lihat sendiri di sini. Untuk itu langsung saja kita mulai di dalam Scratch. Yang pertama-tama kita akan memasukkan variabel list. Oke, kita pertama-tama sembunyikan semuanya kan. Kalau ini dihapus, dia ini dihapus. Oke, di sini. Kemudian set sort. Ini variabel sort. Oke, nah sort. Kemudian saya halo, kamu harus mendapat 3 bahan dari sambal. Kemudian selama 2 menit, kemudian bertanya bahan pertama apa, kemudian saya tulis saya tulis lagi bahan 1. Oke, masuk. Saya komentar, saya join. Kamu berhasil menebak ingredient pertama saja, maka saya kamu salah. Baik, selamat. Bahan kedua, bahan untuk ini. Kemudian say maaf kamu salah. Oh, sekolah belum. Kemudian ini change kemudian berarti ini pas balik akhir 3. Nah, yang ini pada 3. Kemudian set 30, set bahan 3. Oke, bahan 3 itu langsung. Kemudian if variable control if variable jika sekarang 3, lalu say kamu bahan 3 change score lipat. Maaf kamu salah. Kemudian tunggu 2 detik. Kemudian saya join. Oke, selesai. Skor kamu poin. Ini aku skor. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Yang pertama kita sembunyikan, kemudian kita bertanya. Nah, kita coba saja biar kalian paham. Lalu kamu harus menebak 3 bahan dari sambal. Bahan pertama, kita belum menyiapkan ya. Nah, ini bawang. Kemudian ada banyak sih sebetulnya. Lombok, garam, gula, kemudian penyedap rasa, kemudian terasi bila perlu, kemudian tomat. Nah, ini kira-kira bahan dari sambal.
Kita stop, run. Baru kamu harus menebak 3 bahan dari sambal. Bahan pertama, kita coba kencur. Kita salah. Maaf, kamu salah. Bahan kedua, apa ya? Jahe. Maaf, kamu salah. Bahan ketiga, hmm, sepatu. Coba. Maaf, kamu salah. Nah, game selesai. Skor kamu 0 poin. Nah, itu jika salah. Jika benar, kita coba Lombok. Kamu berhasil menebak Lombok. Bahan kedua, gula. Maaf, kamu salah. Bahan ketiga, garam. Maaf, kamu salah. Oh, ini berarti salah. Ya, ini yang salah. Kita harus memasukkan variabel ini terlebih dahulu. Nah, kita coba sekali lagi. Yang pertama, gula, lombok, garam. Nah, selesai. Game selesai. Skor kamu 3 poin. Nah, ini kita buat waktunya terlebih dahulu. Import time. List bahan. Lupa menggunakan kotak. Kemudian lombok. Ini kita skor. Lalu kamu harus mendapat 3 bahan dari sambal. Sekarang kamu benar. Skor. Kemudian bisa masuk kita else in atau sama. Kemudian bahan dua else sama bahan tiga if bahan tiga in else in contoh. Kemudian plus poin. Nah, gitu. Pin bis baru makan. Nah, ini tadi dari Scratch menjadi ke Python. Kita coba run. Di sini kita punya bahan lombok, bawang, tomat, bawang putih, kecap, garam, gula, dan terasi. Yang pertama, kita harus menebak 3 bahan dari sambal. Oke, kita run. Masukkan bahan pertama, tomat. Masukkan bahan kedua, terasi. Bahan ketiga, gula.
Nah, skor kamu adalah 2 poin. List bahan yang benar ialah lombok, bawang, tomat, bawang putih, kecap, garam, gula, dan terasi. Mengapa ini kok salah? Karena ini tidak huruf kapital. Nah, ini jika kalian benar dalam menebak bahan pertama akan masuk ke dalam kondisi if. Jika salah akan masuk ke dalam kondisi else. Begitu juga seterusnya pada bahan kedua dan bahan ketiga. Yang akhirnya jika benar, skor kamu adalah skor benar plus poin. Yang terakhir akan muncul list bahan yang benar adalah kemudian print list bahan. Nah, begitulah pada project kali ini membuat list bahan sambal. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.